Flexing baik atau buruk? Belum lama ini di sekitar Februari 2023 ada berita ya tentang kasus Mario Dandi. Berita ini menjadi kian viral di Maret. Yang disoroti bukan tentang sekedar perilaku kekerasan Mario Dandi, tetapi aktivitas flexing yang dilakukan Mario terutama di media sosial. Flexing atau pamer harta gitu ya. Itu adalah hal yang umum, mungkin terasa wajar karena cuma foto-foto lalu diposting di media sosial. Disadari atau tidak, aktivitas flexing itu membuat sebagian orang insecure, merasa nggak nyaman. Zaman sekarang ini di kalangan anak muda, kalau tidak bisa pamer sesuatu, bikin sekedar keren, itu gimana rasanya? Kalau kalah keren itu sudah bete ya, bad mood. Coba perhatikan anak muda ya, foto makanan di kafe, di restoran yang menarik, yang mewah. Foto aktivitas liburan di luar negeri atau di tempat yang eksotik. Semua dipamerkan, semua difoto dan diposting di media sosial. Bahkan shopping ya, belanja pakaian, bermerek, pakaian yang keren itu pun difoto dan dipamerkan di media sosial. Dan banyak pengikutnya, banyak teman-teman yang komentar. Semakin banyak yang komentar akan semakin eksis, semakin menarik, semakin diperhatikan, semakin populer gitu. Aktivitas flexing semacam itu apakah salah? Masa posting foto ke Instagram atau ke media sosial lainnya menjadi masalah? Toh media sosialnya dia sendiri kan? Jangan salah, aktivitas flexing semacam itu, ya, pamer-pamer semacam itu juga bagian dari strategi marketing. Masih ingat tahun 2017 ada First Travel, sebuah perusahaan traveling. Ownernya adalah Anissa Hasibuan dan Andika Surahman yang akhirnya dipenjara gitu ya. Owner First Travel itu juga melakukan flexing karena menampilkan gaya hidup itu bagian dari strategi marketing. Bahwa ini loh, ada travel melayani pergi ke luar negeri, ibadah umroh dan lain sebagainya. Harus disadari, jalan-jalan ke tempat lain, ke luar negeri itu bagian dari lifestyle. Mudah sekali viral dan menjadi bagian dari strategi marketing. Jadi flexing itu apakah salah? Lepas First Travel itu akhirnya ketahuan ya memakai skema Ponzi, ownernya dipenjara. Contoh lain, perusahaan network marketing itu juga beberapa melakukan flexing, berfoto di belakang mobil mewah, mobil hasil keringatnya menjalankan bisnis. Itu lifestyle. Tujuannya untuk personal branding, meyakinkan prospek, meyakinkan orang lain agar bisa bermitra bisnis dengan dirinya. Contoh satu hal lagi, profesi saya sebagai coach dan trainer. Nggak cuma saya, mungkin trainer lainnya juga melakukan hal yang sama, yaitu pamer dalam tanda kutip. Melakukan personal branding, menunjukkan portofolionya, punya pengalamannya, bisa melayani ini dan itu, punya agenda seminar, punya foto-foto yang menarik, yang membuat orang yakin bahwa trainer ini sungguh-sungguh memberikan materi yang bagus. Walaupun trainer tentu tidak menampilkan foto-foto naik mobil mewah, punya rumah mewah, menceritakan semua harta. Seorang trainer biasanya jarang ya menceritakan hal seperti itu. Tetapi apakah ini tidak bentuk halus dari flexing? Pamer prestasi. Kalau tetap nggak mau disebut sebagai flexing, tapi kan pamer juga. Sebenarnya ada nggak batasan pengertian tentang flexing? Apa sih yang dikategorikan sebagai flexing dan apa yang dikategorikan sebagai promosi atau personal branding biasa? Apabila seorang influencer misalkan, dia berfoto memang sengaja memakai pakaian bermerek karena dia memang ambasador untuk memperkenalkan produk merek tersebut. Ini kan nggak flexing banget, karena tujuannya memang untuk promosi. Jadi ini murni tentang strategi marketing, terutama di zaman media sosial sekarang ini. Pada kesempatan ini saya tidak akan menyoroti tentang definisi kapan flexing, kapan cuma pamer biasa. Itu ukurannya susah, karena banyak sekali hal-hal abu-abu yang susah sekali untuk didefinisikan. Saya pribadi lebih menyoroti apa motivasi atau tujuan dibalik orang memposting foto, video di media sosial. Singkat kata, kalau untuk strategi marketing boleh-boleh saja, karena hal itu bagian dari digital marketing dan tidak terelakkan di zaman internetan semacam ini. Tetapi yang paling penting adalah tentang
motivasi orang memposting ini terkait dengan sikap mental dan gaya hidup. Jangan memposting sesuatu hanya sekedar mencari persetujuan, hanya menunjukkan, nih saya statusnya keren, saya lebih kaya dari dirimu. Ingat, karena kesuksesan dan kebahagiaan itu diri kita yang merasakan, tidak perlu divalidasi oleh orang lain. Pengalaman saya dalam strategi digital marketing, sebetulnya kita tidak perlu main flexing semacam itu, ya, pamer-pamer yang berlebihan, yang terkesan norak dan justru membuat personal branding kita tidak elegan. Sedikit memperkenalkan diri, cerita tentang portofolio, kemampuan, itu hal yang wajar. Selama proporsional, it's okay. Karena memang kita harus menceritakan sesuatu agar orang lain tahu. Bagaimana mungkin aktivitas marketing itu tanpa memberitahu sesuatu? Tapi yang paling penting adalah menunjukkan keramahan, kualitas produk, kualitas layanan kita. Jadi bukan tentang pamer-pamer bisa ini dan bisa itu, tetapi orang itu perlu tahu apa yang bisa kita layani. Nilai lebih apa yang bisa kita berikan ke orang lain agar orang lain memetik manfaat dari apa yang kita berikan. Personal branding bagi saya bukan nampang keren di media sosial. Personal branding adalah tentang value, tentang nilai, tentang pelayanan, tentang dedikasi, dan tentang komitmen sebenarnya. Jadi harus ada janji, komitmen, dan layanan agar orang lain, terutama pelanggan kita, puas dengan apa yang kita berikan. Untuk saya pribadi, saya tetap no flexing. Sedikit memperkenalkan atau menceritakan tentang diri itu nggak apa-apa. Namun yang paling penting adalah kualitas layanan. Dari situ kredibilitas kita akan dinilai oleh khayalak luas. Layanan lebih penting daripada pamernya. Setuju?